Sungai Citarum merupakan sungai yang memiliki nilai sejarah di Tatar Sunda pada era Kerajaan Tarumanegara. Kemungkinan besarlah orang-orang di era Tarumanegara yang memberi nama Citarum untuk sungai ini. Ketika leluhur mereka mendarat di muara sungai dan menemukan tanaman nila yang pada saat itu menghasilkan nilai ekonomis tertinggi. Karena hal itu, mereka membudidayakan tanaman itu dan memberikan nama sungai itu dengan nama Citarum. Nama Sungai Citarum dijadikan identitas kerajaan mereka, yaitu Tarumanegara. Sungai Citarum membentang dari kaki bukit Gunung Wayang hingga ujung Karawang. Setidaknya ada 7 mata air dan 2 anak sungai, yaitu Sungai Cisampuy dan Sungai Cikapundung. Bagi warga yang tinggal di sekitar Gunung Wayang, percaya ada sosok mistis yang menguasai hulu sungai tersebut. Juga ada kerbau. Kerbau? Iya, cuman kepalanya aja yang kelihatan. Dia bertanduk, tapi yang sebelah kanannya tanduknya seperti yang mau lepas gitu. Kayak ngegantung. Munding Dongkol adalah salah satu makhluk mistis yang konon masih ada sampai saat ini. Makhluk yang digambarkan berwujud kerbau dengan tanduk panjang melengkung dan salah satunya seperti patah menggantung. Kabarnya, kemunculan makhluk ini adalah satu pertanda jika Sungai Citarum akan meluap dan banjir. Selain Munding Dongkol, ada juga penunggu Sungai Citarum berwujud ular besar dengan ciri khas garis putih di sekitar lehernya. Konon, siluman ini adalah perwujudan Raden Kalum. Diceritakan, beliau adalah salah satu anak dari bupati terdahulu yang sempat menikah dengan bangsa Jin. Sehingga, menurut cerita yang beredar, beliau menjadi penguasa Sungai Citarum. Menurut kabar, nama penguasa itu adalah Raden Kalum Bimanegara, salah satu putra Raden Natadireja atau Syekh Abdul Manaf. Raden Natadireja rupanya masih berhubungan dengan keturunan Raden Wangsa Natakusuma atau Raden Dipati Ukur. Sejak Raden Bimanegara berumur 7 tahun, beliau sudah gemar mencari ilmu dengan berguru pada orang yang dianggapnya sakti. Ada cerita di mana beliau beranjak dewasa saat sedang bertapa tidak jauh dari Sungai Citarum. Beliau dihampiri seekor ular. Digambarkan, ular yang menghampiri Raden Bimanegara memiliki sisik hitam mengkilap, bertubuh panjang, serta bermahkota. Bermaksud menguji Raden Bimanegara. Di sela pertapaannya, ular ini terus menyemburkan bisanya kepada Raden Bimanegara, namun tidak ada perlawanan dari beliau. Raden Bimanegara tidak goyah sedikit pun dari pertapaannya. Malahan, bisa yang disemburkan ular ini seperti tertahan sebelum mengenai tubuh Raden Bimanegara. Penasaran dengan sosok yang dihadapi, ular ini terus membelit tubuh Raden Bimanegara dan terus menyerangnya. Namun, Raden Bimanegara tidak kunjung bergeming dari pertapaannya. Lelah dengan semua serangannya, sang ular besar ini malah menjadi lumpuh dan tumbang di hadapan Raden Bimanegara. Tidak hanya itu, ular ini pun berubah menjadi senjata pusaka yang bernama Pusaka Sang Hyang Wiraloka. Konon pusaka ini digunakan sebagai senjata yang bisa berubah kembali menjadi ular dan bisa menjadi makhluk tunggangan Raden Bimanegara.
saking cintanya beliau kepada Citarum, beliau sampai merasa dialah yang pantas menjaga sungai Citarum. Hingga di suatu saat ada cerita tentang Raden Dipatiukur yang dikejar-kejar oleh pasukan musuh. Raden Bimanegara pun tak segan membantu menghadang pasukan musuh yang akan menangkap Raden Dipatiukur dengan cara menenggelamkannya ke dalam sungai Citarum. Begitupun saat Raden Tumenggung Wirangunangun menjabat sebagai Bupati Bandung, Raden Kalung atau Raden Bimanegara ditugaskan untuk menjaga sungai Citarum. Dari sanalah Raden Kalung sangat menjaga sungai Citarum agar selalu bersih dan bening. Masyarakat dulu sangat takut jika membuang sampah ke dalam sungai Citarum, karena ular tunggangan Raden Kalung akan senantiasa menjaga dan memberi pelajaran bagi siapa saja yang akan merusak Citarum. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Silih asih, silih asuh, tetap jagi, tetap jaga. Hidup hanya sementara, gunakan sebaik-baiknya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan berikan komentar terbaik kalian. Tetap dukung channel saya. Salam Wangi Misterius.